Bismillahirrahmanirrahim. Di antara waktu yang istimewa untuk kita itu berdoa adalah setelah sholat. Sebagaimana Abu Umamah, beliau meriwayatkan, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayyud du'ai asma'u. Doa yang bagaimana yang paling didengar? Bagaimana agar doa itu asma'u itu maksudnya aqrabu ijabatan, paling cepat untuk dikabulkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jauful lailil akhir wa duburus shalawatil maktubat. Doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala adalah ketika akhir malam. Dan yang kedua adalah yaitu setiap selesai pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Begitu. Berarti ketika Nabi ditanya kapan doa itu paling didengar sama Allah Ta'ala, yaitu ketika sepertiga malam akhir, maksudnya akhir-akhir malam, berarti waktu-waktu sesaat sebelum subuh. Kemudian setelah itu yang kedua adalah selesai mengerjakan sholat fardu. Itu adalah waktu di mana doa paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau doa ya harus tahu waktunya. Anda buka toko, itu kira-kira lihat waktu enggak? Ngikuti waktu kan? Nah, kira-kira kalau Anda maaf, Anda buka misalkan ya butik, tapi Anda bukanya dari mulai adzan isya sampai adzan subuh, ada yang ke sana? Nggak ada orang tengah malam mau cari baju, ya kan? Nah, kalau Anda buka warung tengah malam waktu Ramadan sesuai dengan waktu, kenapa? Saatnya orang cari makan. Nah, kalau buka warung aja itu nunggu waktu yang tepat biar laris. Nah kalau doa juga sama. Ada waktu-waktu di mana doa itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua adalah setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Jadi gunakan kesempatan untuk berdoa. Kemudian setelah itu Thauban ini adalah pelayannya Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Beliau Rasulullah SAW itu kalau selesai sholat istighfar 3 kali. Setelah itu doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nanti ada riwayat-riwayat yang lain-lain lagi ya. Ada dari wa ilaika ya'udus fahina rabbana bis salam, itu kan ada riwayat-riwayat semacam itu. Ini riwayatnya yang dari Thauban mengatakan Nabi berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah seorang beriwayat hadis tanya istighfarnya Nabi gimana? Selesai sholat, Nabi istighfarnya membaca astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Itu istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu ada juga riwayat yang berikutnya tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu suatu ketika fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang itu mengatakan, wah orang-orang kaya itu enak ya. Dia bakal dapat derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya sholat, kita juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, maka kita juga puasa. Walahum fadlu min amwalin yahujjuna biha.
wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Kalau sholatnya orang kaya sama kayak kita yang miskin. Kata ini orang-orang fuqara ini yang datang sama Nabi. Puasanya sama kayak kita yang miskin. Tapi mereka punya kelebihan harta. Nah, dengan harta itu mereka haji, mereka bisa umroh, mereka berjihad, mereka sedekah. Sedangkan kita nggak bisa karena kita nggak punya harta. Dulu jihad fisabilillah pakai modal itu. Unta, pedang, bahan makanan selama sekian bulan. Nah, ketika Nabi dengar curhatannya orang-orang miskin, zaman Nabi sama zaman sekarang sama atau beda? Jauh ya. Orang miskin, orang-orang kaya enak ya. Ke mall, kita enggak ke mall. Itu kalau zaman now begitu. Ini zamannya Rasulullah SAW itu orang miskin protes, orang kaya kok enak. Sholat, kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Dia haji, kita nggak bisa haji, nggak punya duit. Dia sodakoh, kita nggak bisa sodakoh, kita nggak punya apa-apa. Sama Nabi dikasih solusi. Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Mau enggak kamu saya ajari sesuatu? Kamu bisa mengejar orang yang sudah mendahului kamu dan juga orang setelah kamu akan bisa mengikuti kamu. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man shana'a mithla ma shana'tum. Dan tidak ada yang dapat sesuatu lebih istimewa dibandingkan kalian kecuali dia juga mengerjakan sebagaimana yang kalian kerjakan. Wah, senang ini orang-orang miskin. Wah, kesempatan untuk mengalahkan orang kaya ini. Bala ya Rasulullah, mau kita ya Rasulullah. Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kamu setiap selesai sholat tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Itu masing-masing 33 kali. Itu solusi kepada orang miskin. Cuma ada, nah hadis ini ada lanjutannya. Kalau di kitab Al-Adhkar nggak dilanjutkan ini. Tapi ada lanjutannya. Ketika itu akhirnya orang-orang miskin senang, pede ngamalkan. Nggak lama kemudian orang-orang kaya juga dengar. Akhirnya ngamalkan juga. Akhirnya mengamalkan juga. Akhirnya mengamalkan juga. Nah, setelah itu apa? Setelah itu akhirnya orang miskinnya protes lagi sama Rasulullah. Rasulullah tuh orang-orang kaya juga ngamalkan. Tapi dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah. Allah berikan kepada siapapun yang orang yang Allah kehendaki. Itu keutamaannya. Memang intermezzo sedikit nih. Ada ibadah-ibadah itu yang punya keunikan masing-masing. Ada satu ibadah yang hanya bisa saat itu di dunia ini hanya satu orang yang bisa mengerjakan. Ibadah itu saat itu hanya satu orang di dunia ini yang bisa mengerjakan. Yang lain tidak bisa. Apa? Kok diem semuanya? Tidak apa-apa, mikir berarti ya. Ini diemnya mikir atau ngelamun atau takut ditagih hutangnya. Apa ibadahnya? Saat itu hanya satu orang di dunia ini yang bisa mengerjakan. Mencium Hajar Aswad. Iya kan? Bisa, ya, kalau orang nyium Hajar Aswad, saat dia nyium yang bisa mengerjakan ibadah itu siapa? Cuma dia. Yang di Semanggi bisa enggak? Bisa. Semanggi bisa mencium Hajar Abyad atau Hajar Ahmar, tembok botol ya. Itu yang saat itu ibadah, saat dikerjakan di dunia ini yang bisa mengerjakan hanya dia. Ada lagi ibadah yang hanya bisa dikerjakan oleh orang yang kena musibah. Itu musibah apapun, musibah alam atau gempa atau miskin. Hanya dia bisa mengerjakan. Sabar dan ridho terhadap ketentuan Allah. Itu bisa. Ada lagi ibadah yang bisa ngerjakan cuma kita.
Orang yang hidup ada di akhir zaman. Itu. Hanya kita nih, yang bisa ngerjain cuma kita. Apa? Menghidupkan ajaran Nabi, sunnah Nabi ketika orang sudah melalaikan dan mematikan sunnah Nabi Muhammad. Itu yang bisa cuma kita itu. Enggak bisa orang yang lain. Sahabat tak bisa, karena di zaman mereka sunnah Nabi masih hidup. Yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku ini rusak, maka mendapatkan pahala satu orang yang mati syahid. Riwayat yang lain ada mengatakan khamsina syahid, 50 orang mati syahid. Riwayat yang lain lagi mi'ata syahid, 100 orang yang mati syahid. Bayangkan coba. Ada riwayat lain lagi ajru khamsina minkum. Pahala 50 orang dari kalian yang ditunjuk itu sahabatnya Nabi. Sahabat sampai kaget, ya Rasulullah minkum au minhum. 50 orang dari kalian atau dari mereka maksudnya? Dari kita sahabat atau dari mereka? 50 orang dari sahabat Nabi. Dapat pahala 50 orang sahabat Nabi. Siapa mereka? Yang menghidupkan sunnah Nabi di tengah orang tidak ada yang peduli dan mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu dapat pahala orang yang mati syahid dan sekian-sekian banyak pahalanya itu. Itu yang bisa cuma kita itu. Ibadah itu yang bisa cuma kita. Kira-kira sunnah Nabi yang ditinggalkan banyak apa enggak? Banyak. Siwak aja tuh, siwak. Yang pakai kayu siwak banyak apa dikit? Dikit. Saya kalau sikatan niatnya bersiwak, boleh apa enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Pertanyaannya waktu sikatan ingat apa enggak? Waktu sikatan ingatnya odol kok, enggak ingat siwak kok. Ya yang bisa menggantikan pahala sunnah siwak itu ketika sikatan ingat sama siwak. Itu. Paham ya? Itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Sampai salah seorang ulama itu Habib Hashim Asegaf Banyuwangi, Allah yarhamu, beliau tuh pernah ceramah duduk saplosan. Sampai ceramah pakai siwak. Terus yang hadir, yang di depan sendiri, kebetulan nanya sama temennya suaranya keras. Nanya, "Wih kiai ini mangan nopo?" Terus saya bersiwak, temennya jawab, "Kiai ini mangan kayu." Pada itu pakai sih. Nah, ajaran-ajaran Nabi SAW yang sudah mati, itu kalau kita hidupkan kita bisa mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Itu ada riwayat man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah membuktikan dia mencintai aku. Riwayat yang lain lagi apa? Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia berarti telah menghidupkan aku. Dengan pahala menghidupkan Nabi Muhammad, kira-kira seperti apa? Padahal ini amal simpel. Bisa kita hidupkan sunnah Nabi itu mulai dari rumah tangga kita semuanya. Masuk rumah biasakan ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan, nanti kalau ada yang masuk rumah gak ucap salam suruh keluar lagi. Keluar nanti masuk lagi ngucap salam gitu. Jadi ingat kalau misalkan kita atau anak kita atau ibu-ibu misalkan suaminya atau bapak-bapak nih istrinya masuk rumah enggak salam. Masuk rumah itu harus enggak salam, keluar lagi, masuk lagi ucap salam. Biar ingat. Biar ingat gitu. Itu termasuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Arhamar Rahimin.